Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Can someone tell us briefly what grace is, God's grace is? Bisa tidak satu orang berani menjelaskan apa itu kasih karunia Allah? Kasih karunia itu apa? Pemberian cuma-cuma dari Tuhan. The free gift from God. Free gift. Can you earn it? Bisa tidak kita bekerja untuk mendapatkan itu? Bisa. Can you add to it? They say can. Okay, we will disagree with that. Kita tidak For salvation, the saving grace of God, you cannot add to. Untuk anugerah keselamatan itu kita tidak bisa bekerja untuk mendapatkan itu. Itu pemberian yang cuma-cuma saja. And that will be clearer as we continue Tapi teaching. akan lebih jelas waktu dia nanti jelaskan grafiknya. As the grace, how we live our life, if we live in obedience to God, God may bless us and give us more grace to understand the Bible more, to witness better. But to the saving grace of God, you cannot add to it. Untuk kasih karunia yang menyelamatkan ini kita tidak bisa bekerja untuk mendapatkan. Itu pemberian yang cuma-cuma. Benar, misalnya contoh kita taat kepada firman Tuhan dan sebagainya, Tuhan berkati kita atau memberikan kita pengertian lebih tentang firman Tuhan, benar tentang hal itu. Tapi untuk anugerah yang berbicara anugerah tentang keselamatan, kita tidak bisa menambahkan satu hal apapun atau kita tidak bisa bekerja untuk mendapatkan kasih karunia itu. For it is by grace you have been saved. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Is there a different path to salvation besides that? Apakah ini adalah jalan yang berbeda dari yang namanya keselamatan? Is there a different path of salvation besides, different than I'm saved by grace? Different way to be saved. Is there more than one way to be saved? Okay. Is there a different path besides salvation by the grace of God? Dia tanya, ada tidak jalan yang lain untuk diselamatkan di luar dari ini? Maksudnya dia tanya, kan di sini catat bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia. Dia tanya, ada tidak jalan yang lain di luar bahwa kita ini diselamatkan hanya karena kasih karunia? Ada tidak jalan lain? Tidak ada. Amen. Tidak. Tidak ada, amin. Another question. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, Was anyone saved in the Old Testament before Jesus died on the cross? pertanyaan yang dia mau kasih, apakah orang-orang di perjanjian lama juga sebelum Yesus datang, orang-orang yang hidup di perjanjian lama itu diselamatkan? Ada yang diselamatkan atau tidak? Hah? Ada. Yes. Amen. Give me a name of someone you think from the Contoh, Bible is satu saved. orang yang diselamatkan yang Bapak Ibu tahu dari perjanjian lama. Abraham. Abraham, excellent. We know he's saved in the Benar. Bible. Abraham diselamatkan. Kita tahu dari Alkitab bilang. Anyone else? Ada lagi yang lain selain Abraham? No. Noah. Yes, Noah was saved. Absolutely. One more. Ada lagi? Satu lagi? Elijah. Elijah. Amen. Benar? No. Ya sudah tadi Noah. Okay. So now, here's the next question. Saya mau tanya sekarang lagi. Was Abraham saved by grace through faith? Or did Abraham in the Old Testament have a different way of salvation? Dia tanya, Abraham di perjanjian lama atau orang-orang yang di perjanjian lama itu diselamatkan dengan cara apa? Apakah dia diselamatkan dengan cara Efesus 2 sebab karena kasih karunia Abraham diselamatkan, atau Abraham diselamatkan dengan cara yang lain? Abraham dan yang lain itu diselamatkan dengan cara apa di perjanjian lama? Saya believe. Because of the grace of God. Believe. Was he saved the same way as Ephesians 2:8? That's my question. Ya, Yes. yes. Good. Does anyone disagree? Ada yang tidak setuju, maksudnya ada yang punya pendapat lain tidak? Kira-kira Abraham dan juga yang lain itu diselamatkan dengan cara apa di perjanjian lama? Hah? Because what they believe, what Abraham believed. Wait. So everyone agrees. Agree with that one. Praise the Lord. Puji Tuhan. Many places when I ask that question,
they say, oh, they were saved a different way before Jesus. They were saved by doing the law as best they could. Bilang karena anugerah keselamatan banyak gereja yang dia tanya, banyak yang jawab berbeda. Maksudnya saya tanya, waktu Abraham diselamatkan itu Kristus sudah datang belum? Belum. Terus dia percaya kepada apa kalau Kristus belum datang? Hah? Dengan cara apa? Dia iman kepada siapa? Kristus kan belum ada. They faith to God, because I just want to make sure they believe, but because Christ is not yet come, what Abraham believed, what Believe they in the say? future coming. No, they say believe in God. Okay, but that's good. That's good. Yeah. But the bigger truth is, the more Bible accurate truth, they believed in the Messiah, that Christ was going to come and die for their sin. Benar ya, maksudnya supaya kita mengerti sungguh-sungguh, karena Alkitab bilang hanya ada satu jalan keselamatan. Banyak orang di gereja yang lain jawab bahwa Abraham diselamatkan karena dia taat hukum Taurat. Jadi sebenarnya Abraham diselamatkan dengan cara bagaimana kita diselamatkan hari ini. Abraham dan yang lain di hidup perjanjian lama tidak dengan jalan yang lain, karena Alkitab tulis hanya ada satu jalan menuju keselamatan, itu tidak ada jalan yang lain. But it is good to say, not bad to say, they were saved by faith in God, the God of the Bible. Tidak That's a good apa-apa answer. bilang, oh mereka Abraham dan yang lain itu diselamatkan karena iman kepada Tuhan. So for all time, the only way anyone has ever been saved is the way we're saved today, by faith in Jesus dying in our place. Mau orang yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru maupun kita diselamatkan hanya dengan satu jalan, dengan satu cara, yaitu lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Tidak ada jalan yang lain lagi, itu saja satu-satunya jalan. Noah, Elijah, Abraham, Nuh, Elia, Abraham dan yang lainnya, everyone who was ever saved before Jesus was saved by God's grace through faith. jadi setiap orang yang ada di perjanjian lama, siapapun yang diselamatkan, mereka diselamatkan karena kasih karunia Allah lewat iman. No other way. Tidak ada jalan yang lain. Mereka diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. So many times at Sumba, I've been coming here for 10 years now. Dia sudah datang ke Sumba kurang lebih ini 10 tahun terakhir, datang dan pergi. I have asked many people in Sumba, are you Christian? Saya selalu tanya kepada banyak orang waktu saya ketemu, waktu itu dia tanya, apakah kamu orang Kristen? Almost everyone says, yes. Hampir setiap orang yang saya ketemu dia jawab bilang, ya saya Kristen. So my second question is always, how did you become a Christian? Dia tanya pertanyaan kedua, bagaimana kamu menjadi orang Kristen? Does anyone want to guess what the most common answer I've heard in Sumba in 10 years to Kira-kira that question? 10 tahun yang ada yang bisa tebak tidak? Kalau orang jawab ke Dr. Mike, jawaban yang pada umumnya didapat, kenapa kamu jadi Kristen? Jawabannya apa? Ada yang tahu tidak? Kenapa kamu jadi Kristen? Kira-kira orang punya jawaban apa yang dia kasih ke Dr. Mike? Because believe in God. I would love that answer. No, I almost never hear that answer. Saya suka jawaban itu, tapi saya tidak pernah mendengarkan jawaban daripada orang yang saya tanya. It's a great answer. Itu jawaban yang sangat baik. She gets 1,000 points. Kakak dapat poin 1000. 1,000 points. 1000 poin. Let me explain points. Saya mau jelaskan tentang poin. They're not worth anything, but they're fun, okay? Poin itu tidak bermanfaat, tapi bisa pakai tukar untuk makan siang. You got that. No motorcycle for the most points, not by me. So. Jadi bukan berarti kalau paling banyak poin dia bisa tukar dengan 2 kali makan, tidak ya, mama jangan atau motor, tidak. Everyone has always been saved the same pathway, by grace, through faith in Jesus Christ. Setiap orang atau semua orang itu selalu diselamatkan dengan cara yang sama. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada model yang lain, hanya ada satu jalan. Karena kasih karunia lewat Yesus Kristus. Itu saja jalannya, tidak boleh diubah. I've had the privilege of teaching the Bible and sharing the gospel in many countries,
And I've spent a lot of time in India. Saya mendapatkan kehormatan dari Tuhan untuk mengajar Alkitab ini di berbagai macam negara. Dan saya menghabiskan banyak cukup waktu untuk mengajar di India. I had a dinner with two young ladies, maybe 25 years old. One I knew, and one was her roommate, who was not a Christian girl. She was a Hindu girl. Jadi ada satu ketika waktu duduk makan malam, ada dua orang teman di situ, yang satu orang Kristen, yang satu orang Hindu. So the girl I knew, who was a Christian girl, said, "Would you please share the gospel, Dr. Mike, with my roommate?" And she agreed to, so we had dinner, and I shared the gospel. She spoke English, probably 40 minutes, pretty thorough explanation one-on-one. Jadi waktu itu teman yang Kristen ini minta ke Dr. Mike, Dr. Mike, boleh tidak kamu beritakan Injil buat teman saya yang orang Hindu itu? Dan temannya itu setuju untuk mereka duduk sambil makan malam, dan Dr. Mike sampaikan Injil kepada teman yang Hindu itu. Karena mereka semua berdua orang India itu bicara bahasa Inggris, jadi gampang. Switch mics, I think yours a little better than mine, you know, because they don't need to hear me either. So I shared the gospel. She was listening very carefully. Jadi orang itu dia mendengarkan dengan sangat hati-hati. The gospel is a message that demands a response. Injil itu selalu pesan yang butuh respon dari pendengarnya. Ulang ya, Injil adalah satu pesan yang disampaikan yang butuh direspon oleh pendengarnya. The response might be, "That's a dumb idea. I don't believe that." Respon itu mungkin itu berita yang bohong, saya tidak mau percaya akan hal itu. Response might be, "Wow, I need to think about this and I need more information." Mungkin waktu kita sampaikan Injil ada orang yang tidak percaya, ada orang yang berpikir, oh kayaknya saya harus berpikir dan saya harus cari informasi yang lebih tentang Injil itu. Or maybe by God's grace, the response might be repenting and believing. Atau mungkin waktu kita sampaikan Injil ada yang bertobat dan percaya, mungkin respon-respon itu akan muncul. Repenting means to change your mind, thinking differently about yourself in the world and God than you did before you heard the gospel message. Jadi bertobat itu artinya, pertobatan itu artinya mengubah cara berpikir kita dari apa yang kita pikirkan. Misalnya saya berpikir ke sini, bertobat itu artinya saya mengalihkan, maksudnya berputar cara berpikir kita. In the Bible, repentance and saving faith are Siamese twins. Jadi di dalam Alkitab kalau Bapak Mama lihat bilang ada dua kata yang selalu pergi bersama-sama, misalnya bertobat dan percaya, itu adalah kata yang selalu pergi bersama-sama seperti kembar atau koin, misalnya ada dua gambar. Itu dua kata yang akan selalu pergi bersama-sama, tidak bisa dipisahkan. If Fendi and I were Siamese twins, everywhere I went, Fendi would go. Everywhere Fendi went, I would go. Jadi kalau misalnya saya adalah kembarannya Dr. Mike, kembar siam ya, kembar siam itu kembar yang lengket kalau lahir. Jadi kemanapun kalau Dr. Mike pergi kan, kalau kembar siam itu orang yang di sampingnya kembarnya juga akan pergi seperti itu. Sometimes the Bible says, repent and believe to be saved. Kadang Alkitab kan bicara kepada kita bertobat dan percaya maka kamu akan diselamatkan. Sometimes it says they believed and were saved. Kan ada Alkitab juga bilang kadang-kadang kita temui bahwa mereka percaya dan mereka diselamatkan. And sometimes it just says they repented and were saved. Dan kadang-kadang ada Alkitab tulis di Injil bilang oh mereka bertobat dan mereka diselamatkan. So in the Bible it's always implied that repentance and saving faith go together. Jadi Bapak Mama tidak bisa pisahkan. Kalau Bapak Mama temui di Alkitab bilang ada yang bilang bertobat dan percaya mereka diselamatkan. Kadang Alkitab hanya tulis mereka percaya dan diselamatkan atau mereka bertobat dan diselamatkan. Sebenarnya maksudnya cara menggambarkan Alkitab itu pertobatan dan juga percaya itu seperti kembar siam dia tadi katakan, atau seperti koin yang di atas dan di bawah. Bertobat dan percaya itu pergi bersama-sama, tidak bisa terpisah. Itu dua kata yang selalu bersama-sama. So after I shared the gospel with this young lady, I said, "What do you think about that message?" Setelah saya bagikan Injil kepada orang Hindu itu, saya tanya, yang kamu dengar tentang apa yang saya sampaikan, apa yang kamu pikirkan? And she said, "I believe in Jesus." Dia bilang, saya percaya kepada Yesus. I said, "Oh wow, good." Saya bilang, oh itu kedengarannya bagus.
tell me, what do you believe about Jesus? Dan dia tanya lagi, Dr. Mike tanya kepada orang Hindu, apa yang kamu percaya dari Yesus? She said, I'm a Hindu. I have all gods. Dia So if bilang- Jesus is a God, I want to add him to my collection. Dia bilang gini, oh saya kan orang Hindu itu percaya banyak Tuhan, banyak dewa. Nah kalau orang Hindu percaya banyak dewa, saya juga mau percaya Yesus, saya mau tambahkan Yesus itu jadi salah satu Tuhan, jadi salah satu dewa yang saya sembah. Karena orang Hindu itu menyembah banyak sekali dewa. Does that sound like saving faith to you or not? Menurut Bapak Ibu, kedengaran bilang, oh saya mau percaya Yesus jadi salah satu dewa atau Tuhan di dalam hidup saya. Kira-kira percaya yang seperti ini, percaya yang diselamatkan atau tidak? No. Amen. Benar. So I did not say, praise the Lord, you're a Christian now. I do not want to have people have false assurances of faith. That's a dangerous problem. It's common. Saya tidak bilang puji Tuhan di situ karena saya tidak mau orang itu punya jaminan keselamatan yang salah, punya pengertian tentang Injil itu salah. Saya tidak mau orang berpikir salah tentang Injil dan Tuhannya mereka. Ephesians 2:8, for it is by grace, God's grace, you've been saved. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. So we talked about grace as a free gift of God that you can't earn, you'll never deserve. Kita sudah bicara tadi sedikit apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Kita tidak bisa mengerjakan untuk mendapatkannya dan juga kita tidak layak sebenarnya untuk mendapatkan kasih karunia itu. And for saving grace, the grace we are saved with, we can never add anything to it. Untuk bilang dia sedang bicara tentang kasih karunia keselamatan itu. Kita tidak bisa menambahkan kasih karunia dengan apapun juga di dalam hal itu, di dalam kasih karunia itu. Very important. Sangat penting. Not only are we saved by God's grace, we don't add anything to it. After we're saved, we don't add anything to keep us saved. God saves us once for all by His blood. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Kita tidak menambahkan sesuatu kepada kasih karunia itu. Tapi waktu kita sudah diselamatkan, kita juga tidak akan menambahkan, tidak boleh menambahkan apapun supaya bilang kita tetap diselamatkan. Karena yang menyelamatkan kita, yang melakukan itu adalah Tuhan sendiri, bukan kita. For it is by grace you've been saved. Kita ini diselamatkan karena kasih karunia. Where do you get this grace? Do you buy it in a store? Dari mana kita dapat kasih karunia itu? Apakah kita dapat karena beli di toko? Where does it come from? Dari mana dapatnya itu? Dari mana asalnya? Bukan. Amen. It's God's grace that He shares with us. Itu dari Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang Dia berikan buat kita. In my wallet, I have some money, a little bit of money. Di dalam saku saya punya uang. But there's a limit to my money. Tapi uang itu terbatas. Question, is God's grace finite or infinite? Pertanyaan yang dia mau kasih, apakah kasih karunianya Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? You guys are smart. Bapak Ibu pintar sekali di sini. Is God's love finite or infinite? Apakah kasih Tuhan itu terbatas atau tidak terbatas? How about His righteousness? Bagaimana dengan kebenarannya Dia? Terbatas atau tidak terbatas? Holiness? Bagaimana dengan kekudusannya? Jealousy? Bagaimana dengan kecemburuannya Tuhan? Jealousy? Everything about God, He's infinite and it's perfect. He's not jealous like sinful people are. Semua hal tentang Tuhan itu tidak terbatas. Kalau dia bilang dia cemburu, dia tidak cemburu seperti kita manusia. Karena dia cemburu di dalam kekudusannya Dia. Kita tidak bisa bandingkan kita punya sifat dengan siapa Tuhan. Karena tentang Tuhan itu Dia sempurna dan kudus adanya. Question. Pertanyaan. When someone repents and believed and is saved, is God stingy with His grace? Oh no, I gotta give more grace away. Or is He happy to give grace to us?
Is God happy to give grace to us when we repent and believe? Or is he stingy? He wants to keep it all for Oke, himself. waktu kita diselamatkan oleh Tuhan itu, apakah Tuhan senang kasih kita anugerah keselamatannya Dia, atau Dia pelit sekali, Dia kasih sedikit saja kasih karunia kepada kita? Happy. Amen. It gives him pleasure to save us. Waktu Dia memberikan kita kasih karunia itu membawa kebahagiaan buat Dia. He is looking for ways to minister his love and compassion to us. Dia melihat jalan bagaimana Dia bisa menunjukkan kasih-Nya terhadap hidup kita, kesabarannya. So we're saved by God's grace. Kita diselamatkan karena kasih karunia. We can't get it in the store. Kita tidak bisa beli kasih karunia itu di toko. Pretend with me that this is God's infinite grace. Dia mau kasih kita contoh, maksudnya anggaplah bahwa air di dalam gelas aqua ini, misalnya ini adalah kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu. And let's say I want to be saved. Misalnya